Balik lagi di channel Anton Toheri. Karena ini hari Kamis, maka saatnya gue ngobrolin otomotif di dalam segmen motif otomotif. Dan kalian udah lihat di sini ada sebuah motor yang lumayan spesial, motor 2 tak. Kalian juga pasti udah tahu lah motornya apa. Tapi sebelum gue mulai review motor ini jauh lebih dalam lagi, gue mau buat kalian semua, apalagi untuk yang baru mampir di channel ini, klik dulu dong tombol subscribe-nya. Sekarang juga. Oke, di sebelah gue di sini sudah ada motor Kawasaki Ninja 150 RR. Jadi ini adalah motor keluaran tahun 2015. Dan motor Ninja 150 RR ini ada beberapa varian ya. Ini kebetulan untuk yang full fairing, tapi yang biasa. Ada lagi varian yang satunya itu adalah yang SE atau Special Edition. Perbedaannya tipis sih, cuman di warna dan di strappingnya aja. Kemudian kalau kalian mungkin di jalan pernah lihat ada beberapa seri yang semi naked bike untuk Ninja ini. Jadi ini kan yang RR, Ninja yang paling tinggi. Di bawahnya itu ada yang seri L. Jadi di bagian lampunya itu fairingnya hanya di atas. Lalu untuk ke bagian bawahnya itu sama. Dan untuk yang di bawahnya lagi itu ada Ninja N. Ninja N, ya bener N. Dia lampunya bulat, jadi dia nggak full fairing seperti ini, dia naked bike. Tapi bagian kaki-kakinya sama, velgnya juga pakai velg racing. Dan untuk yang di bawahnya lagi, itu ada varian Ninja M. Dia lampunya bulat, jadi dia naked bike. Tapi untuk velgnya dia pakai velg jari-jari. Dari bagian paling depan atas, di sini ada windshield, kemudian ada kaca spion. Lalu fairingnya, lalu lampu, ini lampunya masih pakai mika ya, mika bening ya. Ke bawah lagi, di sini ada spakbor bagian depan. Untuk shock breaker bagian depan, ini masih pakai mode teleskopik, tapi keluaran Showa. Jadi bagus nih peredamannya. Untuk pengereman bagian depan, di sini pakai disc brake yang lumayan gede ya, diameternya. Dan untuk velgnya, di sini pakai 3-spoke. Velg originalnya, bannya ini Michelin pakai ukuran 90/70. Bagus juga nih ban nih. Dan ini nih yang lumayan ikonik dari Ninja. Jadi Ninja itu baik untuk velg yang masih pakai jari-jari ataupun velg bintang, tromolnya nih bro. Kalau kalian lihat, tromolnya bolong. Nah ini nih sering nih diincar nih. Kalau kalian pernah lihat, orang-orang pada pakai tromol Ninja walaupun motornya bukan Ninja. Jadi tromolnya di sini bolong. Lanjut di bagian samping, di sini full fairing ya, karena memang ini tipenya adalah sport bike. Kemudian ada stiker Super Kips. Di sini ada lampu sein dan ini full fairing. Untuk motor ini kebetulan memang tangkinya sudah dipasang penutup ya, jadi kayak semacam cover tangkinya. Kalau aslinya itu nggak ada bawaannya. Dan motor Ninja itu untuk kickstarternya ini pendek banget cuy. Biasanya kan kalau motor-motor lain kickstarternya agak nyampe ke bawah ya. Kalau ini pendek banget. Jadi kalau starter pendek dan ada emblem Kawasaki di sini, stiker Kawasaki. Lalu footstep. Ke bagian agak belakang di sini bisa dilihat ada knalpot dan juga ada swing arm belakang. Swing arm belakang di sini juga spesial nih kalau untuk di Ninja nih. Di swing arm bagian belakang di Ninja Double R ini ada stabilizernya. Jadi ini fungsinya untuk menstabilkan ketika dia belok. Jadi dia lebih stiff pada saat belok, nggak lari. Dan kalau untuk knalpot, ini bisa kita lihat nih knalpotnya udah aftermarket ya, bukan originalnya. Shocknya pakai monoshock dari Showa juga. Dan untuk pengereman bagian belakang di sini pakai disc brake. Velgnya juga original 3-spoke. Untuk bannya di sini ukuran 120/70. Michelin juga ini Pilot Street. Bannya tubeless. Dan kita lanjut di bagian belakang. Untuk bagian belakang nih, untuk bagian belakang di sini sudah ada lampu. Lampunya tentunya belum LED ya, masih bohlam biasa. Kemudian ini lampu rem, ini lampu sein. Dan ini reflektor. Tapi ada yang gue suka nih di lampu seinnya ya.
lampu sein ini walaupun dia masih kuning, tapi dia pakai ala-ala smoke gitu, hitam. Jadi simple gitu, kelihatannya lebih asik aja. Dan di sini ada lampu untuk plat number. Kalau di bagian sini ada stiker juga di sini RR Super Real Sport. Jadi ini memang motor real sport banget dah pokoknya. Lanjut ke bagian sebelah kiri, samping kiri, mulai dari bagian belakang ya. Ada stiker Super Real Sport, namanya juga motor sport. Kemudian untuk bagian belakang bawah, rantai ini aslinya ada tutupnya, tapi tutupnya udah dilepas. Footstep untuk yang dibonceng, kemudian footstep untuk pengendara, dan di sini cuman pakai single standar karena bawaan pabriknya itu memang nggak ada double standar ya cuy. Standarnya memang cuma satu aja. Sama juga motor sport biasanya pakai paddock, dan di sini udah ada dudukannya nih ya, dudukan untuk paddock. Lalu di sini ada kran. Nah ini nih, kran ini yang bisa dibuka tutup nih untuk saluran bensinnya. Jadi kalau misalnya kalian motor ini mungkin diparkir lama, salurannya ditutup aja. Di sini ada on off fuelnya ya. Lalu sebelah sini adalah fairing samping. Kemudian udah sih, nggak ada lagi. Sekarang gue bahas untuk instrumen klasternya ya. Di sini ada 2 dial besar dan 1 dial kecil. Untuk dial yang paling kiri ini ada speedometer, maksimalnya sampai dengan 200 km per jam ya. Kemudian di sini di tengah adalah untuk RPM-nya. Untuk RPM di atas 10.000 nih, kalau udah 11.000 dia udah warna merah. Kemudian dial yang paling kanan nih, ini walaupun kecil tapi sebenarnya dia ada 2 informasinya di sini ditampilkan. Yang satu untuk fuel, yang satu untuk temperatur mesin. Lalu di sini ada lampu-lampu, ini indikator netral, indikator lampu sein, kemudian high beam, dan di sini ada indikator top gear. Untuk stangnya, ya khasnya motor sport ya, jadi stangnya tipe di stang jepit. Ini standar padahal bawaannya memang dari pabrik seperti itu. Untuk di kiri di sini ada tombol-tombol. Di sini adalah tombol untuk pas, lampu pas. Lalu di sini ada untuk high dan low beam, dan ini fuel tadi ya. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat bensinnya, sisa bensinnya, itu tekan dulu di sini fuel. Maka nanti dial yang di situ akan, dial kecil di sini akan menunjukkan fuel. Kalau misalnya nggak ditekan di sini, dial ini akan menunjukkan temperatur mesin. Lalu di sini ada saklar untuk lampu sein. Kemudian di sini ada untuk klakson. Di sebelah kanan, di sini nggak ada starternya ya, electric starter. Jadi di sini cuma ada tombol atau saklar untuk kill switch-nya aja. Dan bisa dilihat di sini sistem gasnya, di sini gas kontan ya. Khas motor balap banget nih. Emang motor buat kebut-kebutan nih. Untuk kuncinya masih pakai kunci biasa ya cuy ya. Jadi dia belum keyless. Jadi untuk nyalain motor ini juga pakai kuncinya, anak kunci langsung dimasukin aja dan diklik. Di situ ada indikatornya, nyala, netral, baru bisa di kickstarter. Kayak gitu. Sekarang kita bahas segmen mesinnya nih. Jadi motor ini single cylinder 2 tak 150 cc. Dan buat kalian yang mau tahu spesialnya di mana sih motor Ninja ini mesinnya? Spesialnya di sini nih. Mana ya tadi gue lihat ya. Nah, ini nih di Super Kips. Tapi bukan stikernya cuy. Bukan stiker Super Kips yang bikin spesial, tapi teknologi Kips yang ada di mesin ini. Buat kalian yang nggak tahu apa sih Super Kips itu, bahasa simpelnya sih gini cuy. Jadi Super Kips itu semacam valve yang dikembangkan oleh Kawasaki Ninja, yang mana valve atau katup ini akan terbuka secara otomatis di RPM 7000. Jadi saat udah masuk di 7000 RPM atau 7000 ke atas, katupnya terbuka, di situ akan memaksimalkan pembakaran dan gas buangnya. Efeknya apa? Untuk pembakarannya dia lebih maksimal, jadi nggak banyak bensin yang terbuang, dan juga pembuangan di bagian mufflernya itu lebih maksimal. Jadi tenaganya juga lebih keluar untuk di RPM 7000 ke atas. Itu dia fungsi dari Super Kips. Dan untuk pendinginannya di sini masih pakai radiator. Untuk distribusi bensinnya dia pakai karburator. Jadi belum pakai injeksi ya di sini. Sekarang kita ngomongin riding positionnya nih.
tinggi gue 172 cm. Dan untuk di motor ini gue bisa napak dengan sempurna. Kalian bisa lihat kaki gue napak dengan sangat sempurna ke bawah, bahkan di sini nekuk. Dan untuk stang tentunya di sini dia nunduk ya. Nunduk karena memang motor ini motor tipe sport, jadi supaya handlingnya lebih gampang. Kalau misalnya dalam posisi jalan dan kaki gue naikin nih, di sini pas banget nih, ada lekukan buat kaki, jadi kaki bisa pas banget napak di sini. Dan windshieldnya ini berguna banget nih untuk menepis angin dari arah depan. Emang tipe-tipe motor sport banget. Kalau untuk kecepatan dan handling tentunya ini enak banget ya cuy. Tapi kalau untuk pemakaian jarak jauh, kalian duduk posisi kayak gini, lo tau lah bagian mana yang paling pegel. Punggung pak, punggungnya pegel. Overall untuk Ninja 150 RR ini gue rasa cocok banget buat lulu semua yang suka kebut. Karena dari sisi desain, sisi riding positionnya, kemudian mesinnya, ini gue rasa sih cukup mumpuni. Tapi itu kan baru dari kata gue aja. Nah, di motif otomotif ini gue akan undang seseorang yang punya motor ini tentunya. Nah, tapi sebelum gue ajak ngobrol yang punya motor ini, gue pakai masker dulu kali ya, supaya aman, biar gak kena virus corona cuy. Gue udah pakai masker nih, jadi gue udah siap panggilin teman gue yang punya motor ini untuk sharing pengalamannya tentang kepemilikan motor Ninja Double R ini. Langsung gue panggilin aja ya. Fat. Wait, gimana Bor? Coba bro. Udah sampai mana reviewnya? Ya ini review motor lu. Jadi ini Fadli, teman gue, dia yang punya Ninja Double R ini. Fat, sharing pengalaman dikit dong tentang motor lu nih. Ini kita physical distancing ya teman-teman ya. Yang mau gue tanya simpel-simpel aja sih Fat. Ini kenapa lu pilih motor ini nih buat keseharian lu nih? Yang pertama sih gue karena emang suka kecepatan ya bro ya. Suka kecepatan ya? No speed, no happy Bor. No speed, no happy. Jadi ya wajar lah orang-orang yang beli Ninja ya biasanya memang orang yang suka kecepatan. Tapi ngomong-ngomong, paling cepat nih, paling kenceng lu bawa motor ini sampai di kecepatan berapa nih? Gue sih baru nyoba 140-an lah ya. 140? Tapi motor ini kalau di atas 140 masih kuat kan ya? Masih bisa ya? Masih. Tapi gue belum coba lagi sih. Belum coba Mungkin lagi? nantinya akan gue coba. Akan dicoba. Buset. Buat lu semua yang punya motor yang sama, yang mungkin pernah lebih kenceng, share aja ya, jangan lupa di kolom komentar. Terus Fat, tadi waktu gue review motor ini, kayaknya ada beberapa part yang udah lu ganti ya, pakai part aftermarket. Sebenarnya sih ini Bisa lu ceritain motor masih full orian sih kalau gue bilang ya. Full ori? Paling yang gue ganti cuman ini posisi depan lampu sen, sama yang kedua ini knalpotnya. Ya nih. Itu doang sih. Untuk knalpotnya ya di sini apa nih, Krimpa ya? Krimpi kali. Krimpi. Jadi ini aftermarket buatan Jogja ya? Racing Jogja. Ada yang mulusnya Ini mungkin. udah banyak banget sih yang. Ini krimpinya krimpi ori ya. Krimpinya ori. Nih bisa dilihat nih dari ada tato lasernya di sini. Cuy, kamera di sana cuy. Oh iya. Yoi, tato laser di sini. Sama di bawah itu tuh di perutnya tuh ada tato lasernya juga. Sama di perut ada tato laser. Jadi yang lu ganti di sini cuman knalpot sama sen depan ya, LED ya. Sen depan LED udah LED dia. LED. Terus ada lagi nggak part yang lu ganti? Nggak ada lagi sih. Cuma itu aja sih. Partnya cuma itu aja. Terus pengalaman apa aja nih yang menyenangkan nih selama lu melihara Ninja Double R nih? Kan lu punya dari 2015 ya, bener ya? Iya benar. Sampai 2020 berarti kurang lebih kan 5 tahun nih lu pakai motor ini. Buat sehari-hari lagi kan? Pengalamannya apa aja nih yang kira-kira menyenangkan dari Ninja ini? Kalau gua bilang dia itu enaknya paling seru kalau ketemu trek lurus, panjang, itu asik banget sih buat diajak ngebutnya. Asik banget buat kebut ya. Ya wajar lah ya, emang motor sport. Langsung ngejambak Bor. Ngejambak Bor ya. Jambak banget deh. Mantep. Terus kalau yang nggak enak nih, kurangnya motornya apa sih, kursnya gitu? Kalau buat yang nggak enaknya nih ya, kita itu harus lebih berhati-hati banget. Soalnya dia perutnya nih beda sama motor-motor yang biasa. Perutnya dia ada di bawah banget posisinya. Ini jadi ya? Kalau lu Bearingnya. lewatin polisi tidur, lu lihat-lihat ukuran polisi tidurnya kira-kira gimana, lu lebih berhati-hati lah. Nah tuh, buat lo semua yang punya atau mungkin mau beli nih, hati-hati ya.
Pasti udah pada tahu kalau yang punya ya, tapi kalau yang baru mau Soalnya beli, nyesek Bor, belinya mahal, yang asli pula, terus pengok, aduh. penyok ya, iya juga sih. Jadi harus lebih berhati-hati. Terus ada saran-saran lain nggak buat teman-teman yang mungkin mau minang motor ini? Tentunya second ya, karena barunya udah nggak produksi lagi. Iya benar. Mungkin ada masukan-masukan dari lu, ada nggak? Buat beli yang second? Ya, misalnya teman-teman ada yang punya nih untuk ngerawatin motor ini gitu. Oh, ada nggak sih? Gitu. Kalau ini sih yang paling pentingnya sih cuma satu aja sih. Apa tuh? Kalau menurut gue, jangan lupa lu ngecek oli samping lu. Ngecek oli Kalau samping. sempet oli samping lu kosong, udah deh, itu bisa lu belah mesinnya. Buset, Fatal banget sih itu. fatal Fatal sefatal banget, itu ya. Sefatal itu. Tapi maksudnya pernah ada yang kejadian gitu ya? Ada temen gue. Waduh, temen lu sesama motor itu persis ya? menjadikan gue pengalaman. Oh gitu. Wah, Dia sampai ngebelah mesin, Bor. Karena dia lupa cek. Dan di sini dia nggak tahu, karena dia mungkin awam ya. Di sini kan ada lampu indikatornya kan. Oh, lampu indikator dia ini ya? Dia nggak ngerti. Oh gitu. Nggak ngerti kalau itu lampu indikator itu artinya kayak gimana. Oke. Ternyata oli sampingnya habis. Dan dia harus ngebelah mesin. Kasihan sih, parah sih. banget. Itu aja ya kali ya? Buat lu tuh ya, dengerin. Jadi mungkin yang baru punya atau yang pernah punya yang belum ngerti, bisa didengerin tadi saran dari si Fadli nih. Atau mungkin teman-teman yang juga punya motor yang sama, punya pengalaman, bisa share di kolom komentar. Dan mungkin ada yang mau tanya-tanya terkait motor ini, perawatannya, mungkin gimana dan lain-lain lah, gimana-gimananya. Lo bisa langsung tanyain aja nih di Fadli nih di Instagram ini. Instagram lo apaan, Fad? Rifadli, ntar gue tulis di sini ya nih. Rifadli nih ya. Buat yang cewek-cewek ya, kenapa? Jangan di-follow. Kenapa nih jangan di-follow nih? Udah kebanyakan, Bor. Banyak haji. Sombong lo ya, Pak ya. Itu ya tadi ya, buat yang cewek-cewek, Instagramnya nih, Rifadli. Jangan di-follow. Buat yang cowok-cowok, silakan di-follow yang mau tanya-tanya ke si Fadli. Oke, ini thank you, Fad ya. Motornya udah dipinjemin. Siap. Tapi ngomong-ngomong, Fad, dari tadi nih motor review, udah gue review, ada knalpot racingnya, udah lu ganti juga, belum dengar nih suaranya nih kita nih. Gimana kalau misalnya lu nyalain nih, terus kita dengerin suaranya? Penasaran lu ya, dari tadi belum dinyalain dari tadi ya? Penasaran nih gue suaranya, teman-teman juga pasti penasaran nih. Pengen banget kan? Oke, kalau gitu tolonglah dinyalain. Yoi, mantep banget ya suaranya tadi teman-teman ya. Thank you banget, Fat. Siap. Oke, kalau gitu gue pamit aja untuk motif otomotif hari ini. Jangan lupa nantiin motif otomotif berikutnya di hari Kamis. Dan terus ikuti channel Anton Toheri untuk video-video menarik berikutnya. Kalau gitu, gue Anton Toheri dan Fadli pamit. Bye.